Adik-adik yang di rumah shalom. Shalom. Kalian bersuka cita hari ini? Amin. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya sukacita itu ada pada kami, dalam hati kami. Damai sejahtera Tuhan ada pada kami Tuhan. Kami ingin bersuka cita Tuhan untuk hari ini. Kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin memuji Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yuk kita akan muji Tuhan. Siapa coba? Tante mau tanya yang di sini suka marah-marah. Tante percaya kalau kalian anak Tuhan tidak ada kata marah, tidak ada kata ngambek. Kita akan bersuka cita hari ini. Yuk. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah.
kita akan mulai, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tunaikan syukur. Sembah sujud
memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah anak-anak-Mu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk yang manis, kalian ambil catatan kalian. Ya, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu depan lagi. Haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah. Philadelphia Kid, yes. Adik-adik yang ada di rumah. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah mendengarkan pujian dan nyanyian mengucapkan syukur kepada Tuhan. Biar pujian ini, biar Tuhan disenangkan. Apa yang Tuhan disenangkan adik-adik, biar adik-adik hatinya seperti obat ini. Seperti obat ini adalah obat yang paling manjur untuk adik-adik memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik berdoa dulu. Bapak Saudara, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh kami ada sebagai guru-guru sekolah minggu Philadelphia Kid ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan membawa berkat untuk adik-adik yang kecil ini belajar setia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari guru-guru. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik yang di rumah melalui siaran yang ini Tuhan pada pagi hari ini melalui streaming, melalui online ini Tuhan tolong. Kami percaya adik-adik yang ada di rumah, mari mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, menurut Tuhan pada adik-adik. Kami sendiri Tuhan belajar untuk membawa firman Tuhan, menyampaikan kepada guru-guru, pada anak-anak Philadelphia Kid ini semakin dewasa, semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak sia-sia pada pagi hari ini. Tuhan tolong Bapak. Tuhan tolong kami Tuhan, pakai mulut kami, bibir kami, memang kami menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu ini Philadelphia Kid ini Tuhan. Kami belajar supaya setia kepadamu Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan semakin sungguh-sungguh. Tuhan, mari Tuhan yang beracara untuk kami menyampaikan firman Tuhan ini. Dari awal, pertengahan, akhir Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan pujian, nyanyian, syukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan. Kami duduk dengar mendengarkan firman Tuhan seperti Maria mengambil bagian yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kalau ada adik-adik yang membawa Alkitab, mari adik-adik baca dahulu. Kalau ada adik yang tidak mempunyai firman Tuhan melalui HP atau tablet atau melalui apapun, mari adik-adik firman Tuhan ini pada pagi hari ini kita ambil dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Kalau adik-adik udah ketemu, mari adik-adik dengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan pada ini. Ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ini adalah manusia biasa yang tidak berarti. Tapi biar ini belajar menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak ini, menjadi setia taat kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini berjudul firman Tuhan adalah ketaatan Saul kepada Tuhan. Nah, Saul ini adalah seorang raja yang pertama. Dia menjabat raja selama 2 tahun. Kian lama dia menjadi raja ini. Lalu Tuhan memilih Saul ini untuk memimpin bangsa Israel supaya Israel ini menjadi kokoh, bangsa yang paling kuat, paling kokoh. Tapi Saul ini adalah seorang
tadinya taat kepada Tuhan. Lalu Saul ini memilih sebuah pasukan, memilih pasukan yang terbaik. 3.000 orang pasukan antara orang Israel, nah 2.000 orang pasukan yang bersama-sama dengan Saul yang ada di Mikmas ini. Mikmas ini ada dekat di pegunungan Betel. Nah, di pegunungan Betel ini ada seorang pegunungan Betel ini menjadi tempat Saul ini. Nah, sedangkan 1.000 orang ini di antara ada bersama-sama anaknya Saul bernama Yonatan. Yonatan ini dia ada di Gibeah. Gibeah ini ada tempat di Gibeah Benyamin namanya. Nah, lalu si Gibeah ini si Yonatan ini mempunyai pasukan yang tadi pasukan 1.000 orang ini. Lalu si Yonatan ini pergi memukul kalah penduduk orang Israel. Nah, memukul orang Israel ini, dia adalah memukul orang bangsa Israel yang ada di Gibeah. Gibeah ini adalah tempat yang si Yonatan ini memukul kalah bangsa Israel, bangsa Palestina ini. Palestina ini ada musuh bebuyutan bangsa Israel. Nah, Israel ini yang Tuhan memilih bangsa Israel ini. Nah, lalu terdengar orang-orang Palestina ini untuk balas dendam kepada anak Saul ini, Yonatan. Nah, lalu si Saul ini menyuruh orang meniup sangkakala di Gilgal. Nah, lalu si Saul ini mempunyai tempat dia tinggal di Gilgal ini, dia bersembunyi di Gilgal ini karena dia mempunyai pasukan yang paling sedikit. Nah, lalu bangsa Palestina ini mempunyai 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki di Mikmas ini, di era Mikmas ini, di sebelah Bet Awen. Nah, orang Palestina ini dia mengejar bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ini terjepit. Dia disembunyi sebuah gunung di gua ini. Di gua ini di kelat batu, bukit, liang batu dan perigi. Lalu bangsa Israel disembunyi di gua ini. Dia ketakutan karena pasukan Palestina ini banyak sekali pasukannya. Lalu si Saul ini lalu si bangsa Ibrani ini nih, dia Ibrani ini dia menyeberang sungai Yordan ini menuju ke tanah Gad dan Gilead. Nah, lalu Saul ini mempunyai 600 pasukan, Lalu si Saul ini memukul penduduk orang Palestina ini. Lalu si Saul ini yang memukul. Lalu si pasukan Israel ini mengikuti si Saul ada di Gilgal ini, mengikuti Saul ini di Gilgal karena dia takut kepada bangsa Israel Palestina ini. Nah, lalu si Palestina ini mempunyai 3 gerombolan ini. Yang gerombolan 3 ini dia mempunyai satu mengambil jalan pintas adalah Ofrat. Ofrat ini daerah Suah. Nah, lalu orang ini si Palestina ini mempunyai 2 gerombolan lagi. Dia menuju ke jalan ini ke Hora. Hora ini adalah tempat gerombolan bangsa Palestina ini. Yang terakhir pasukan gerombolan ini yang satu mengambil jalan pintas yaitu Jebeim. Jebeim ini arah di padang gurun. Nah, di padang gurun ini ya si pasukan ini Palestina ini mempunyai 3 gerombolan, masing-masing dipecah.
menjadi 3 gerombolan. Lalu bangsa Saul ini dia pergi, lalu dia bersembunyi di Gilgal ini. Dia mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan. Lalu dia selama dia 7 hari di Gilgal ini, dia menunggu seorang nabi bernama Samuel. Dia 7 hari ini, 7 lamanya dia menunggu seorang nabi namanya Samuel. Samuel ini diutus sama Tuhan untuk bertemu dengan Saul. Nah, lalu si Saul ini sangat marah pada Samuel ini. Mengapa Samuel tidak datang ke Gilgal ini? Katanya bertemu dengan saya. Lalu si Samuel ini akhirnya selesai dia mempersembahkan korban bakaran ini, lalu si Samuel ini bertemu dengan Saul di Gilgal ini. Lalu si Samuel bilang kepada Saul, Saul, apakah kamu perbuatmu yang tidak taat kepada Tuhan? Nah, si Saul ini berkata, habis pasukan saya ditinggalkan oleh pasukan saya karena saya ditinggalkan sama pasukan saya. Lalu pasukan Israel ini Pak berserak-serak meninggalkan saya untuk saya sendiri. Lalu Saul, apa yang kamu perbuat? Mengapa kamu meninggalkan pasukan kamu? Apa kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan? Kalau Saul bilang, saya memohon kepada Tuhan, tidak belas kasihan kepada Tuhan, tidak berbelas kasihan kepada saya. Karena si Saul ini marah kepada Tuhan. Lalu si Samuel bilang, Saul, tidak boleh kamu, tidak boleh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kamu harus taat kepada Tuhan. Lalu Saul tidak mau mendengarkan percakapan Samuel, tidak mau mendengar apa yang dibicarakan kepada Samuel. Si Samuel ini bilang kepada Tuhan, ini Saul keras hati katanya, tidak mau mendengarkan saya apa yang saya sampaikan. Nah, saya kan sampaikan kepada diutus sama Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutus saya untuk menyampaikan Saul untuk supaya Saul ini bertobat. Lalu si Saul ini tidak mau bertobat karena dia melanggar perintah Tuhan. Akhirnya si Saul ini pergi. Lalu orang Ibrani ini jangan-jangan dia mengambil tombak pedang. Tapi orang Palestina ini marah kepada Ibrani ini. Jangan sekali-kali Ibrani ini mengambil tombak dan pedang ini selain bangsa Israel. Lalu orang Israel ini pergi untuk membuat mata bacak ini, kapak, beriung, apapun atau ari yang untuk sawah ini ari. Lalu ada orang yang orang Israel ini membuat alat ini, lalu dia membayar pada orang Palestina ini, membayar 2/3 sikal. Lalu selanjutnya dia membuat kapak juga sepertiganya sikal ini. Akhirnya bangsa Israel ini membuat sebuah senjata untuk berperang melawan Palestina ini. Lalu bangsa Israel ini dia tidak kalah. Tuhan bilang kepada Saul, kerajaanmu tidak akan tetap, tidak kokoh. Kamu tidak tobat. Kalau kamu bertobat, kerajaan kamu akan kokoh, kuat. Kalau kamu tidak tobat, kerajaan kamu akan hancur, kata Tuhan. Lalu Saul ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang kepada Saul, saya akan memilih seorang raja
yang terbaik, hatinya yang baik untuk memimpin bangsa Israel, supaya bangsa ini tidak goyah, supaya bangsa ini kokoh menghadapi apapun, menghadapi musuh apapun. Tapi saya memilih raja yang terbaik. Selain kamu, ada yang raja yang baik selain kamu kepada Saul. Akhirnya Saul bilang, Tuhan, masa Tuhan memilih raja yang lain? Saya kan sanggup menghadapi. Tapi saya tidak percaya kepada Saul. Akhirnya Tuhan memilih seorang raja yang paling baik. Si Tuhan bilang kepada seorang nabi, Samuel, kamu pergi, kamu tunjuk diberi bangsa ini, supaya bangsa ini supaya kokoh, supaya bangsa ini tidak goyah. Kamu memilih seorang raja yang terbaik, dipandang yang baik terhadap saya. Itu Tuhan yang menyuruh kepada seorang nabi namanya Samuel ini. Akhirnya Samuel pergi. Nah, selanjutnya si kisah ini nanti akan datang. Selain saya, dilanjutkan kepada guru-guru yang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. God bless you. Nah, sebelum itu kalian mempunyai ayat hafalan. Terdapat 1 Samuel pasal 13 ayat 10. Itu buat kalian baca di rumah. Nanti kapan-kapan nanti kalian hafalkan ayat hafalan. Sudah itu anak-anak sudah ketemukan ayatnya, sudah selesai ketemukan. Mari pada pagi hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, arti yang disampaikan kepada guru, pada Om, supaya Om banyak kelemahan kekurangan firman ini, supaya anak-anak mengerti apa yang disampaikan pada Om. Kalian jangan seperti Saul ini, jadikan dia seperti Tuhan yang taat dan setia. Jangan seperti Saul yang tidak taat, yang tidak memerintahkan Tuhan. Saul ini adalah seorang manggal Tuhan. Dulu dia taat, yang dia sombong menghadapi apapun. Tapi Tuhan menegur Saul. Lalu Saul ini tidak taat kepada Tuhan, perintah apapun. Lalu Tuhan memilih seorang raja yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu sebelum menutup sekolah minggu Philadelphia Kids ini. Om bilang, Philadelphia Kids, yes. Mari kita berdoa dulu dulu. Bapak Saudara, kami mengucapkan syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan sekolah minggu Philadelphia Kids ini, anak minggu ini supaya taat dan setia, jangan seperti Saul yang melanggar perintah Tuhan. Jadikan dia supaya taat perintah apapun Tuhan, tolong Bapak. Jadikan iman yang kuat, yang diberkati Tuhan, semakin iman yang bertumbuh, semakin dewasa sungguh-sungguh pada Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami Tuhan, yang hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kami banyak kekurangan Tuhan, tolong Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa ini kami ditutup dengan kuasa Roh Kudus Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.